Ya, jadi di sini gue mau nge-review tentang mod dari si Tesla Invader 3. Ya, bisa dilihat dari sini, ini adalah bentuk dari si boxnya dari Tesla Invader 3. Bisa dilihat depannya itu ada desain dari si mod itu sendiri, ada tulisannya di sini, ada Tesla Invader 3 dan ada logonya dari si Tesla. Di cover belakang tertulis di sini made in China dan diperuntukkan untuk umur di 18 tahun ke atas. Buat teman-teman yang belum berumur dari 18 tahun atau masih kurang dari 18 tahun, itu tidak dianjurkan untuk membeli ini atau menggunakan vape. Oke. Langsung buka aja di sini. Gue buka di sini ya. Wow, ini adalah si modnya itu sendiri. Di dalamnya ada apa lagi nih? Ini ada buku manualnya seperti biasa dan lain sebagainya, dan ini adalah kartu garansinya, sertifikat garansi. Oke, bisa dilihat ya. Ini bakal gue sisihin dulu. Oh iya, di bagian bawah ini tertulis barcode kodenya dan juga serial number dari si modnya, dan kalian dan teman-teman bisa ngecek di webnya sendiri apakah oten ataukah clone. Dan kalau misalnya udah ada kode seperti ini sih bisa dipastikan dia bakal otentik ya atau oten ya. Ya, jadi si Tesla Invader 3 ini termasuk ke dalam regulated box mode. Jadi banyak di luar sana teman-teman yang bilang Tesla Invader 3 itu adalah mechanical box mode atau electrical box mode, tapi sebenarnya bukan. Tesla Invader 3 ini termasuk ke regulated box mode. Jadi sebenarnya dia ada chipnya, dalam sini ada chipnya untuk mengamankan apabila terjadi arus pendek, dan juga apabila teman-teman memasang resisten atau ohm yang terlalu kecil pada atomisernya. Jadi bagian-bagiannya dari si Tesla Invader 3, yang pertama di sini terlihat ada fire buttonnya atau power on-nya, dan di sini terlihat ada garis ini adalah LED light. Jadi nanti ada penanda apabila kalian on atau off ataupun lagi firing, dia bakal menyala LED warna biru. Nah, di sini ada namanya tingkatan volt yang dikeluarkan. Di sini terlihat ada tingkatan 1 sampai ke 5. Jadi si Tesla Invader 3 ini bukan menganut watt yang dikeluarkan. Sebenarnya iya, cuman di sini yang dikeluarkan pada tingkatan ini adalah voltnya. Jadi ada tingkatan 1 itu 3,7 sampai dengan tingkatan 5 yaitu 6,6 volt yang dikeluarkan oleh si mod Tesla Invader 3 itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada pin konektornya biasa, dan ini modnya spring teman-teman. Nah, bisa dilihat ininya pin konektornya itu spring teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau misalnya pakai RDA atau RDA, RTA atau RTTA yang mempunyai pin konektor panjang ataupun kecil. Jadi dianya bakal spring. Jadi nggak apa-apa teman-teman, masih bisa connect. Nah, di bawahnya masih ada pin hole yang begitu banyak. Jadi untuk mencegah dari box mode itu sendiri mengalami panas ya waktu penggunaan vape yang terlalu banyak atau terlalu besar. Lihat, ini seperti tank ya. Nah, di dalamnya dia menganut sistem baterai seri ya. Jadi power yang dikeluarkan pastilah lebih gede karena sistem baterai yang seri. Oke. Terus apa lagi? Langsung aja. Jadi langsung saja gue pengen mengecek bagaimanakah firing yang bisa dihasilkan oleh si mod Tesla Invader 3 itu sendiri ya. Coba kita buktikan. Ini bakal gue pasang. Coba baterai. Pasang baterai. Dan sekarang gue lagi pakai RDA dari Mutation XV4. Dan gue bakal
gue bakal tetes liquidnya yang banyak ke bagian kapasnya. Oke, tetes. Oke, kita bakal lihat bagaimana fairing yang dihasilkan dari si Tesla Invader 3 itu ya. Coba. Lihat teman-teman. Dan dia waktu gue pencet atau gue tekan tombol fire buttonnya itu bener-bener gak ada delay teman-teman nih. Nah kan, dia bener-bener gak ada delay, terus bener-bener fire-nya galak banget, parah. Dan gue sekarang running di tingkatan 3 ya. Coba kita lihat kalau misalnya di tingkatan 1. Siap. Di tingkatan 2 nggak ada delay sama sekali. Gue tancap, gue rubah ke tingkatan 4 dan gue tingkatan ke-5. Sebenarnya sih jarang ya, bahkan nggak pernah gue kalau nge-vape sampai di tingkatan 5 maksimal, gue di tingkatan 3 karena nah fairingnya tuh bener-bener gila. Di tingkatan 2 aja udah gila banget, 3 apalagi ke 4 ke 5 buset kayak gini. Ya gue sih nggak nyaranin. Ya, jadi sekarang masuk ke kelebihan dan kekurangan dari regulated box mode si Tesla Invader 3. Jadi menurut pendapat gua, kelebihan yang pertama dari si Tesla Invader 3 adalah desainnya yang menurut gua bagus banget, dan juga cat yang melapisin dia. Jadi gue suka banget sama desainnya ini, bagus, keren, gagah. Jadi kalau misalnya lo lagi nongkrong di cafe gitu kan, dia tuh looknya tuh keren gitu loh, kayak jerigen tentara, jerigen mobil tentara perang gitu. Jadi keren aja menurut gue. Itu jadi masuk ke kelebihan yang pertama. Yang kedua tuh jadi dari fairingnya tuh galak banget teman-teman. Jadi di tingkat pertama, kedua, ketiga, apalagi keempat dan lebih ke tingkat kelima itu bener-bener fairingnya galak semua dan no delay sama sekali. Itu kelebihan yang kedua menurut gue. Dan masuk ke kelebihan yang ketiga itu adalah banyaknya pinhole yang ada di boxnya itu. Bisa dilihat di sini pinhole-nya banyak banget. Jadi mencegah dari si box kalian atau box teman-teman semua tuh nggak cepet panas gitu loh. Sirkulasinya tuh jadi bagus. Itu jadi kelebihan yang ketiga. Dan kelebihan yang keempat yaitu adalah dari pin konektornya itu sendiri, dia spring. Nah, karena spring itu sendiri jadi memudahkan teman-teman kalau misalnya pakai RTA ataupun RDTA. Jadi kalau misalnya pin konektor itu kepanjangan tuh kekecilan, jadi nggak masalah gitu loh, masih bisa connect dan masih bisa dipakai, jadi nggak ada hambatan. Dan masuk ke kelebihan yang kelima itu dilihat dari teman-teman tadi kan udah lihat sendiri, jadi nggak ada gap sama sekali antara si box dan juga RDE. Dan itu menurut gue adalah kelebihan dari si regulated box mode Tesla Invader 3. Oke, sekarang masuk ke kekurangan dari si regulated box mode Tesla Invader 3. Menurut gua kekurangannya yang pertama adalah tidak ada USB charge ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi dalam keadaan darurat, itu nggak bisa ngecas secara darurat. Jadi ya mesti dikeluarin dulu baterainya, harus kalian charge secara manual. Dan itu menurut gua adalah kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan dari regulated box mode Tesla Invader 3 adalah, jadi teman-teman ini perlu waspada juga karena pin konektornya itu yang spring. Jadi tuh sangat dianjurkan, gue menganjurkan banget kalau misalnya melepas baterai itu harus dilepas dulu RDE-nya, maupun kalau misalnya memakai, karena dia itu menggunakan sistem kuncian ya, jadi apabila dilepas itu banyak dari teman-teman gue baca di Kaskus, banyak di trade dan segala macam, itu banyak yang terjadi misfairing. Jadi dia nggak mau fairing saat kalau misalnya RDA lagi ketancap full dan melepas baterai secara paksa, itu jadi ada misfiringnya gitu, jadi merusak dari si pin konektor itu sendiri. Jadi seperti itu. Contoh. Ya
Ya, jadi itu kelebihan dan kekurangan menurut pendapat gue dari regulated box mode Tesla Invader 3. Nah, apabila kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat buat kalian bisa share ke teman-teman kalian bisa like, komen, dan tentunya subscribe video channel gue untuk bisa lihat review-review yang selanjutnya. Oke, sekian dari gue, terima kasih.